Itu kan warga negara terbaik ya dari setiap negara. Nah, kita harus menghargai legasi beliau dan kita harus jaga betul marwahnya presiden ya, untuk masuk mantan presiden. Artinya soal dijadikan sebagai Ya, tokoh kita korup itu gimana Pak Menko? jangan berpolemik ke bawah ke sana. Yang penting tetap kita jaga kerukunan persatuan kita dan jaga marwah mantan presiden kita. Pasti jadi presiden ini kan yang terbaik, putra terbaik. Dua. Sadar nggak sadar sekarang ini logika kita sebagai rakyat itu diarahkan untuk memaklumi perilaku koruptif dan tindakan-tindakan para koruptor yang dilakukan oleh para pejabat maupun para pengusaha yang berkuasa di negeri ini. Beberapa waktu lalu Menko Polhukam Budi Gunawan pernah mengatakan menyikapi atau merespon ditetapkannya gelar Jokowi sebagai tokoh nomor 2 terkorup di muka bumi. Menko Polhukam ini mengatakan mestinya kita harus bersatu menjaga marwah presiden kita. Saya nggak habis pikir kenapa seorang Menko Polhukam mengatakan begitu. Apa karena dia berhutang budi kepada Jokowi atau memang dia benar-benar ingin mengajak rakyat untuk bersatu. Ya kalau bersatu untuk membangun negara yang lebih baik, memberantas korupsi itu bagus. Tapi kalau kita bersatu untuk membela Jokowi yang mendapatkan gelar tokoh terkorup nomor 2 di dunia, ya saya pikir itu nggak logis ya. Mestinya Menko Polhukam Budi Gunawan itu mengatakan ya kita rakyat harus bersatu untuk memberantas korupsi, baik dilakukan oleh para pejabat, pengusaha, atau siapapun. Ya, artinya harusnya dia memberikan pemaknaan sebuah penegakan hukum, bukan malah melontarkan kata-kata yang sok nasionalistik atau narasi patriotik, tujuannya untuk membela terduga koruptor. Nah, kalau kita ingin membangun bangsa ini, ya kita harus bersihkan dari koruptor atau korupsi, perilaku korupsi. Salah satu agenda reformasi adalah korupsi dan diikuti dengan nepotisme dan kolusi. Nah, mestinya Budi Gunawan mengatakan begitu. Kita harus bersama-sama memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Gitu. Karena kan beliau itu Menko Polhukam. Jadi nuansa pernyataannya harus menegakkan hukum, bukan hanya semacam politis. Apalagi sekarang ini rakyat sedang sensitif-sensitifnya ya, menyikapi kehidupan sehari-hari yang tidak mudah ya. Pengangguran di mana-mana ya, lapangan kerja sempit ya. Sementara angkatan kerja kita dari tahun ke tahun itu bertambah terus ya. Sementara kita tiap hari dipertontonkan dengan korupsi-korupsi yang gila-gilaan dari para pejabat negara. Dan mereka tidak tersentuh oleh hukum gitu loh. Ya, bisa aja berapologi, kan ada juga yang ditangkap. Tapi berapa persen sih yang ditangkap? Berapa sih jumlah kerugian yang bisa ditarik lagi oleh negara? Paling gampang contohnya adalah kerugian dari korupsi timah yang melibatkan Harvey Muiz, suami dari artis terkenal Sandra Dewi. Dia dan konco-konconya itu sudah istilahnya merampok uang negara 300 triliun. Nah, pertanyaannya apakah negara bisa mengembalikan uang itu lagi ke kas negara? 300 triliun itu besar gitu. Prabowo aja punya program makan gratis, biayanya 400 triliun. Nah, kalau itu bisa diambil kan bisa dipakai untuk biaya makan gratisnya Prabowo, kan begitu. Tapi kan enggak, justru sekarang rakyat disuruh berbondong-bondong membela Jokowi di dunia internasional. Ya mestinya kita itu malu ya sebagai negara, sebagai bangsa. Kok pemimpin kita itu sekarang disejajarkan dengan seorang diktator seperti diktator dari Suriah? Kok pemimpin kita itu disetarakan dengan pemimpin dari Afrika? Ya artinya ini adalah sebuah kemunduran yang luar biasa. Terus bagaimana cita-kita Indonesia sebagai negara maju? Itu hanya cita-cita kosong kalau kita melihat realita hari ini. Di mana Vietnam aja sudah mempunyai pertumbuhan ekonomi sampai 7%.
Sementara kita 5% pun masih naik turun, tapi banyak turunnya. Nah, ini harusnya pemerintah sensitif ya. Makanya juga heran ya, kenapa begitu banyak tokoh itu pasang badan untuk membela Jokowi, terutama menteri-menterinya Prabowo. Pertanyaan adalah, loyalitas mereka itu kepada siapa? Kepada Jokowi atau kepada Prabowo? Ya kalau mereka loyalitasnya kepada Prabowo, presiden terpilih, ya mestinya mereka akan diam aja, justru mendorong penegak hukum itu menindaklanjuti. Bukan rakyat disuruh membela Jokowi atau mereka nuding-nuding ada partai yang istilahnya bekerja di balik penganugerahan tokoh terkorupsi di muka bumi kepada Jokowi. Nah, itu kan menjadi hal yang aneh gitu. Janganlah kita membolak-balikkan logika yang sebenarnya masyarakat juga tahu. Mungkin masyarakat semua itu diam sekarang ini. Ya, nggak berdaya ya. Mau hidup aja susah, makan aja susah. Ya, nyekolahin anak aja susah. Terus kemudian cari kerjaan juga susah. Udah capek rakyat itu dengan akrobatik drama-drama pemimpin kita. Mestinya kalau emang pemerintahan Prabowo itu sungguh-sungguh untuk mengejar koruptor seperti yang dijanjikan, akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika dengan pasukan khusus. Nah, sekarang ini buktikanlah, tindak lanjuti laporan dari posisi RP ini. Pertanyaannya, apakah Prabowo berani? Saya nggak yakin juga ya, karena beberapa waktu lalu juga Prabowo pernah mengatakan akan memaafkan para koruptor. Itu. Ya, semoga apa sampaikan bermanfaat.